Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Harsid Zulkidri Patempoi. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Rizky. Di video ini kami akan menjelaskan 5 artikel beserta temuannya sesuai tugas yang diberikan. Simak baik-baik. Baik, di sini saya akan menjelaskan artikel pertama yang ditulis oleh Yeni Widiawati dan kawan-kawan. Nah, di artikelnya membahas secara mendalam bagaimana teori belajar humanistik diterapkan dalam pembelajaran berdiferensiasi di sekolah dasar. Penelitian dilakukan di SDN 04 Karansari dan menunjukkan bahwa guru mengintegrasikan pendekatan humanistik dengan memahami kebutuhan emosional, sosial, dan akademik siswa secara individual. Pembelajaran berdiferensiasi dirancang berdasarkan gaya minat dan kesiapan siswa sehingga prosesnya menjadi lebih profesional dan bermakna. Dengan peran guru sebagai fasilitator yang empati, pembelajaran menjadi lebih eksklusif dan selaras dengan nilai-nilai kurikulum merdeka. Nah, adapun temuan dari penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa guru di SDN 04 Karansari telah berhasil mengintegrasikan teori belajar humanistik ke dalam praktik pembelajaran berdiferensiasi. Proses ini melibatkan pengenalan karakter dan kebutuhan individual siswa, penyusunan rencana belajar yang mempertimbangkan perbedaan gaya belajar, serta pelaksanaan pembelajaran yang fleksibel dan responsif. Guru juga berperan sebagai fasilitator yang menciptakan lingkungan belajar yang aman, suportif, dan menghargai potensi siswa. Evaluasi dilakukan secara refleksi dengan fokus pada proses belajar, bukan hanya hasil akhir. Dan yang kedua yaitu artikel kedua yang ditulis oleh Dr. Agus Purwowidodo dan Dr. Muhammad Zaini. Nah, dalam artikelnya membahas secara lengkap konsep dan penerapan pembelajaran berdiferensiasi dalam kerangka kurikulum merdeka. Buku ini menjelaskan teori dasar pembelajaran yang fokus pada kebutuhan dan karakteristik unik siswa, serta berbagai model dan strategi diferensiasi yang bisa diterapkan di kelas. Nah, selain itu, buku ini juga mengulas perang model dan strategi diferensiasi yang bisa diterapkan di kelas. Selain itu, guru sebagai fasilitator, tantangan dalam implementasi dan solusi praktis, termasuk penggunaan teknologi. Buku ini sangat berguna bagi guru dan praktisi pendidikan yang ingin meningkatkan kualitas pembelajaran agar lebih inklusif, adaptatif, dan sesuai dengan prinsip kurikulum merdeka. Dan adapun temuan dari artikel ini yaitu buku ini menemukan bahwa pembelajaran berdiferensiasi yang menyesuaikan metode dan materi dengan kebutuhan serta gaya siswa secara signifikan meningkatkan motivasi keterlibatan dan hasil belajar. Integrasi kurikulum merdeka memberikan fleksibilitas yang memperkuat efektivitas keberhasilan penerapan, memerlukan kompetensi guru, dukungan sekolah, dan sumber daya yang memadai. Nah, meski ada tantangan seperti beban kerja guru dan keterbatasan fasilitas, dengan perencanaan dan kreativitas, pembelajaran berdiferensiasi tetap efektif dan relevan untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara holistik. Baik, itulah tadi pemaparan 2 artikel. Selanjutnya saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, sebelumnya telah dijelaskan penjelasan artikel 1 dan 2. Kemudian saya akan melanjutkan artikel 3, 4, dan 5. Oke, baik, pada artikel yang ketiga yang ditulis oleh Yulandari, meneliti pengaruh pengelolaan kelas oleh guru terhadap motivasi belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan agama Kristen di SMP Negeri 4 Tarutung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan kelas yang baik oleh guru secara signifikan meningkatkan motivasi belajar siswa.
Kemudian ada pun temuan yang ada pada penelitian ini, yaitu menemukan bahwa pengelolaan kelas oleh guru berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi belajar siswa dalam mata pelajaran pendidikan agama Kristen di SMP Negeri 4 Terutung ini. Aspek seperti aturan yang jelas, pengaturan waktu yang baik, dan interaksi positif antara guru dan siswa terbukti menciptakan suasana belajar yang kondusif dan meningkatkan semangat siswa. Pengelolaan ini yang efektif juga membantu mengatasi gangguan selama pembelajaran dan memenuhi kebutuhan belajar yang beragam. Meskipun ada tantangan, guru yang terampil tetap dapat menjaga motivasi siswa. Dan juga penelitian ini menegaskan pentingnya pengelolaan kelas sebagai faktor kunci dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian lanjut pada artikel yang keempat. Artikel yang ditulis oleh Nurul Asmi dan kawan-kawan ini menjelaskan bahwa membahas teori-teori utama dan praktik dalam proses belajar mengajar serta desain pembelajaran yang efektif. Buku atau artikel yang ditulis oleh Nurul Asmi ini menguraikan berbagai pendekatan belajar seperti behavioristik, kognitivistik, dan konstruktivistik, serta model pembelajaran yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Penulis menekankan bahwa pentingnya merancang pembelajaran yang aktif, kreatif, dan berpusat pada siswa untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar. Kemudian dalam temuannya menunjukkan bahwa guru di SD 4 Karangsari telah berhasil mengintegrasikan teori belajar humanistik ke dalam praktik pembelajaran berdiferensiasi. Proses ini melibatkan pengenalan karakter dan kebutuhan individual siswa, penyusunan rencana belajar yang mempertimbangkan perbedaan gaya belajar, visual, auditori, dan kinestetik, serta pelaksanaan pembelajaran yang fleksibel dan responsif. Kemudian lanjut pada artikel yang kelima, artikel yang terakhir. Artikel karya Haji Dadang Supardan ini membahas konstruktivisme sebagai filsafat dan pendekatan dalam pembelajaran modern. Konstruktivisme bukan dipandang sebagai sekadar strategi, melainkan cara berpikir tentang bagaimana siswa membangun pengetahuan secara aktif melalui pengalaman dan interaksi sosial. Kemudian temuan utama pada artikel yang kelima ini yaitu menegaskan bahwa pendekatan konstruktivis dalam pembelajaran menempatkan siswa sebagai peserta aktif dalam membangun pengetahuan melalui pengalaman dan interaksi sosial. Berdasarkan pemikiran tokoh-tokoh pendidikan seperti Piaget dan Vygotsky, konstruktivisme menekankan bahwa pemahaman dibentuk secara individual dan dipengaruhi oleh latar belakang sosial dan budaya. Proses belajar yang efektif, menurut penulis, melibatkan kolaborasi, eksplorasi, diskusi, dan refleksi untuk memperdalam pemahaman siswa terhadap materi. Itu saja yang bisa saya jelaskan dari artikel 3, 4, dan 5. Selanjutnya kesimpulan. Nah, baik, itulah tadi pemaparan mengenai 5 artikel yang kami analisis. Nah, dari kelima artikel ini bisa saya simpulkan bahwa teori belajar baik humanistik maupun behavioristik serta penerapan pembelajaran berdiferensiasi sama-sama memberikan dampak positif terhadap proses dan hasil belajar siswa, khususnya di sekolah dasar. Teori humanistik lebih menekankan pada pemenuhan kebutuhan individual, kreativitas, motivasi, dan keterlibatan aktif siswa, sementara teori behavioristik berfokus pada penguatan perilaku melalui stimulus, respon, dan pemberian reward dan punishment. Model ini berdiferensiasi yang dikaji baik dalam bentuk kajian teoristik maupun penelitian empiris, menunjukkan bahwa fleksibilitas guru dalam menyesuaikan strategi, materi, dan evaluasi sesuai kesiapan, minat, dan gaya belajar siswa mampu meningkatkan keaktifan, motivasi, serta hasil belajar. Dengan demikian, integrasi teori belajar dengan praktik pembelajaran berdiferensiasi menjadi pendekatan yang efektif dan mendukung keberhasilan kurikulum merdeka dan peningkatan mutu pendidikan dasar. Baik, itulah tadi kesimpulan dari kelima artikel yang kami paparkan. Baik, itulah tadi penjelasan kelima artikel tentang teori dan praktik belajar. Semoga teman-teman yang menyimak video ini dapat menerapkan teori dan praktik apa yang cocok untuk meningkatkan kompetensi siswa.
Akhir kata dari kami, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.